Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Halo teman, kali ini saya akan membuat roti manis isian ayam. Kita membuat isian ayam dulu ya. Bahan-bahannya: bawang putih 10 siung, bawang merah 6 siung, daun jeruk, ketumbar 1 sendok, setengah bawang bombay, kecap manis 3 sendok, 1 sendok saus tiram, dan 1 dada ayam. Sekarang cara membuatnya: dada ayam direbus, terus disuwir-suwir. Boleh disuwir-suwir, boleh diguntingin. Kalau saya memakai dua-duanya, disuwir dan digunting biar enggak terlalu panjang. Bawang putih dan bawang merah, ketumbar diulek, bawang bombaynya dicincang. Kita siapkan minyak untuk menumis. Tumis bawang bombay sampai harum. Terus masukkan ulekan bawang putih dan bawang merah, ketumbar tadi sampai bau wangi biar tidak bau langu. Dan daun jeruknya sampai layu. Masukkan suiran ayam sampai meresap. Masukkan kecap manis 3 sendok, saus tiram, boleh pakai saus pedas, terserah sesuai selera. Untuk penguat rasanya saya tambahkan kaldu ayam atau kaldu daging boleh. Kalau saya senangnya pakainya susu UHT atau susu yang sudah diencerkan. Itu fungsinya adalah agar meresap ke dalam ayamnya. Kita masukkan garam, sebesar 1 sendok teh atau sesuai selera. Gula pasir saya memakai 3 sendok karena saya suka manis. Nah, setelah itu ditumis sampai meresap sat. Nah, itu penampakan yang sudah jadi. Saya tidak pakai daun salam, saya sukanya pakai daun jeruk. Sekarang kita membuat adonan rotinya. 250 gram terigu protein tinggi, 6 gram ragi, 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk merek apa aja. Terus cairannya saya pakai susu UHT 100 ml, 50 gram pelembutnya mentega. Kita campur jadi satu. Tadi ditambahin kuning telur 1 ya teman. Sekarang kita jadi satu. Terigu, ragi, gula, susu bubuk. Nah, kita campur dengan kuning telur 1. Untuk ukuran 250 gram terigu kita memakai 1 kuning telur. Sekarang kita masukkan cairannya. Saya memakai susu UHT. Masukkan sedikit demi sedikit.
jangan dimasukkan semuanya karena kelembapan dari terigu itu berbeda-beda. Nah, saya masukkan sedikit demi sedikit sampai menggumpal. Nah, sudah sampai menggumpal, kita masukkan pelembutnya, yaitu saya pakainya margarin. Nah, margarin yang berbau butter. Nah, setelah itu kita pakai mixer. Mixernya mixer spiral ya teman, bukan mixer kembang. Nah, caranya memixernya adalah kita mengikuti adonan itu, karena adonannya biasanya karena adonan kering itu biasanya lari-lari, makanya kita mengikuti adonan roti itu. Nah, itu sudah tampak mau kalis. Untuk membuat roti kita butuhkan kalis elastis. Artinya apa? Pada waktu kita bentangkan, dia membentuk membran. Nah, itu kita bentangkan, sudah membentuk membran. Nah, itu sudah membentuk membran. Kita lihat lagi. Nah, itu sudah membentuk membran. Artinya bahwa roti itu kalau tekniknya sudah membentuk membran itu akan empuk. Sekarang kita diamkan. Setelah diamkan 1 jam, nah itu akan mengembang 2 kali. Nah, itu tampaknya sudah mengembang. Kita kempeskan agar udara yang di dalamnya itu keluar. Nah, setelah kita kempeskan, kita akan menimbangnya. Untuk kali ini saya membuat roti timbangannya 50 gram per adonan. Nah, itu menimbang 50 gram, kurang lebihnya ya, bisa 49, bisa 51, bisa 50, bisa 52. Itu nanti faktornya enggak terlalu berpengaruh. Gedenya hampir sama tergantung dari isian. Setelah kita timbang, proses selanjutnya adalah rounding. Rounding itu adalah membulatkan adonan untuk mendapatkan kulit yang halus. Nah, cara merounding, nah kita lipat jadi 2, terus kita rounding. Rounding itu memutar. Nah, setelah kita putar, akan terbentuk kulit yang halus. Itu kulit yang halus itu digunakan untuk kulit luarnya nanti roti. Nah, itu cara merounding. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas cara merounding, ada berapa banyak tekniknya. Itu di rounding dulu, fungsinya untuk mendapatkan kulit yang mulus. Nah, setelah kita rounding dengan besaran yang sama, sekarang kita giling atau gilas. Cara menggilas adalah dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah. Jangan dari bawah ke atas balik lagi ke bawah. Itu nanti adonan itu akan mengikuti penggilingannya itu atau roll pinnya. Sekarang kita isinya sesuai selera. Saya kali ini membuat ayam. Nah, setelah digiling, diisi. Nah, kita lipat. Kita cubit-cubit. Fungsinya agar tidak keluar nanti isinya. Nah, setelah itu kita bentuk sesuai selera. Kali ini saya menggunakan ring pembentuk roti. Boleh kalau nggak pakai ring boleh, jadi bentuknya lonjong. Itu digiling dari tengah ke atas, dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah. Adonannya tidak akan ikut. Tapi kalau dari bawah ke atas, ke bawah lagi, adonannya akan ikut tangan kita atau rolling pin kita. Tahap selanjutnya, setelah tadi membentuk, nah kita olesin permukaannya dengan sisa susu yang kita pakai, susu cairan. Nah, kalau nggak ada susu cairan, boleh pakai kuning telur.
Tapi kalau kuning telur itu prosesnya coklat kekuningannya terlalu cepat. Kalau pakai ini dia akan lembut dan melembabkan. Fungsinya susu diolesin ke permukaan adalah untuk melembabkan kulit permukaannya. Pakainya susu UHT yang kecil saja, yang 120 ml itu pas untuk 250 gram ukuran tepung terigu protein tinggi. Nah, setelah itu kita pakai topping. Saya pakai toppingnya wijen. Boleh dikasih topping coklat atau keju boleh, atau polosan saja juga boleh. Itu tahap selanjutnya adalah proofing. Setelah kita hias, setelah kita topping, tahap selanjutnya adalah proofing. Proofing itu adalah mendiamkan adonan. Dalam hal ini saya memakai 2 kali proofing. Tadi yang pertama proofing membentuk besar, sekarang proofing yang dibentuk. Nah, sekarang tahap selanjutnya setelah proofing pas, kita oven. Setelah oven 150 derajat 25 menit, kita angkat, kita langsung olesi pakai mentega atau butter. Tidak sedikit, biasanya banyak agar shiny dan empuk. Nah, ini tampak yang sudah jadi. Itu roti yang sudah jadi. Jangan lupa ya teman, subscribe, like, dan komen. Pencet tanda loncengnya untuk melihat teknik-teknik membuat roti atau yang lainnya. Nah, itu sangat empuk sekali dan berserat.